Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Upi Kismono dari P4S Cilangkap, Sukabumi. Alhamdulillah, subuh tadi pengiriman puyuh usia siap produksi sebanyak 1.000 ekor dengan selamat. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Pagi ini 1.000-1.000-nya itu datang dengan kondisi selamat. Dan sekarang sudah alhamdulillah bertelur perdana. Ini mudah-mudahan kalau kondisinya sudah stabil, jumlah produksi telurnya rata-rata perharinya sekitar 800 butir per hari. Sehingga dari butir-butir inilah insya Allah ini akan sebagai penghasil uang untuk kemaslahatan pesantren di sini. Jadi untuk 1.000 ekor ini hanya cukup waktu pengerjaan 1 jam per hari, meliputi pemberian makan, pembersihan kotoran, kemudian pemanenan telur itu sendiri. Jadi cukup 1 hari dan 1 orang. Kalau kami sudah mencoba di Cilemnya Wetan, anak autis pun bisa mengerjakan budidaya puyuh ini. Apalagi kalau kita yang normal, insya Allah ini bisa menjadi kemaslahatan untuk kita semua, karena puyuh itu 45 hari bisa mengentaskan kemiskinan, mudah-mudahan. Iya. Dengan catatan peternak itu harus disiplin mengikuti SOP yang kita tentukan, kita sudah bakukan. Jadi catatannya 4 Pak Kiai, puyuh itu. Yang pertama, sirkulasi udaranya harus nyaman, harus bagus. Dan ini memenuhi ini. Ini cukup memenuhi, luar biasa, subhanallah, ini sudah pas banget. Indikasinya kalau peternaknya sendiri nyaman, maka puyuh itu nyaman. Itu jadi pertama, kenyamanan sirkulasi udara karena ada produksi amoniak yang cukup ini dari kotorannya. Maka kunci yang kedua adalah pencampuran prebiotik kepada makanannya itu Pak Kiai. Jadi harus dicampur betul, rata. Itu yang kemudian akan mengurangi kadar amoniak yang diproduksi oleh bibit ini. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan kandang. Jadi kandang itu harus dibersihkan setiap hari kotorannya. Kemudian lantai di bawahnya per 2 hari sekali itu harus dipel bersih, disemprot air, kemudian dikeringkan. Intinya kalau kita nyaman, maka puyuh akan nyaman. Nah, ini kuncinya yang membuat kenapa puyuh itu tidak bisa bertelur. Kalau dia sekali makanannya ini telat, maka dia akan ngambek selama seminggu tidak bertelur. Kemudian begitu juga kalau kondisinya tidak nyaman, amoniaknya berlebih, udahnya pengap, dia juga sama. Seminggu kemudian, selama seminggu dia tidak produksi. Iya. Dan puyuh ini produktifnya 18 bulan Pak Kiai. Ya, Dari 1,5 tahun. Kira-kira demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat untuk semuanya, khususnya di Al-Qudwah Pak Kiai. Amin. Amin. Paling tidak buat para santri. Para santri. Dan nanti setelah pulang dari nyantri pun santri bisa mandiri, di asalnya masing-masing. Dibekali dengan ini ya. Dibekali dengan ilmu. 1 santri 1.000 ekor. Iya. Insya Allah. Gitu. Kayak ini 1.000 nih ya. 1.000, ya. Ini cukup satu jam per hari. Anak autis saja bisa mengerjakan, apalagi kalau anak yang normal gitu. Ya. Dan jangan khawatir kalau selama ini peternak atau ini pada umumnya bingung setelah produksi telurnya mau dikemanain. Ya. Nah, kalau bekerja sama dengan kami, dengan P4S, SKF, atau PEN, maka berapapun telur yang dihasilkan, kita sebagai optakernya. Kita siap membeli. Buat di sini aja belum. Masih kekurangan Pak Kiai ya. Bisa kita yang lain. Iya, iya. Karena memang ini sumber protein yang luar biasa. Kalau kita browsing di Google, telur puyuh itu kandungan proteinnya di atas rata-rata.
daging puyuh atau ini kita di ini ya, coba kita browsing di Google. Nah, saya coba buka dulu. Itu ya, suara. Kandungan protein telur puyuh. 13 gram dalam 100 gramnya. Nah, 13 gram. 13 gram. Apa ini? Nah, coba kita cek kandungan daging ya. Kalau mau. Kandungan kolesterol telur puyuh. Rata-rata cuma 844 tabel. Kalau dengan prebiotik yang kita terapkan, itu rata-rata paling tinggi cuma 450 Pak Kiai. Paling tinggi. Nah, ini coba kita cek Biasanya kalau di lab kayak lab IPB malah hanya 200. 200, ya betul. Coba kita cek daging puyuhnya ya. Kandungan protein daging puyuh. 25 gram per 100 gramnya. Padahal harganya per kilo itu hanya 95.000. Coba kita bandingkan dengan salmon. 25%. 25. Bandingkan dengan salmon yang harganya saat ini di atas 400.000. 400.000. Kandungan protein ikan salmon. Sorry. Kandungan protein ikan salmon hanya 20. Yang harganya 5 gram. harganya ini di atas 400.000 lebih. Bayangkan. Jadi sebenarnya dengan cukup mengkonsumsi daging dan telur puyuh, insya Allah protein anak-anak santri di sini sangat terpenuhi. Makanya puyuh juga ini bagian dari anti stunting Pak Kiai. Nah, ini treatment untuk kotorannya Pak Kiai, sebaiknya karena itu juga ada cukup bau, cukup menyediakan ini lubang tanah. Ya. Simpen dulu di situ sebagai tabungan, baru nanti di atasnya ditutup tanah. Tanah lagi. Setelah itu nanti baru bisa dipanen untuk kompos. Kalau untuk ke tanaman keras Tapi bisa langsung. kalau ke sampah juga bisa dong ya. Bisa nanti Sampah organik. sama organik bisa di situ kemudian malah ditabur itu. ini, Ya, kemudian nanti tutup lagi Tutup sampah lagi. organik, Bisa, terus iya. bisa. Dan itu Nah, kita nanti sendiri campur dengan tanah. nanti dari bisa. kotoran ini pun kita masih siap nampung ya Kang. Karena kita permintaan kotoran Betul. puyuh ini juga tinggi dari beberapa tempat. Khususnya untuk ikan Pak Kiai, itu setelah hasil fermentasi untuk dasarannya itu cukup luar biasa. Iya. Dia mengeluarkan cacing apa namanya? Rambut ya, apa? Yang kecil-kecil itu. Iya, iya. Sama kutu air juga itu cepat Cacing ininya pita, produksinya. Cacing kecil lah. Iya. Cacing sutra. Cacing sutra. Dia ini penghasil cacing sutra kalau itu difermentasi kemudian untuk dasaran ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.